Assalamualaikum. Intermittent fasting itu banyak manfaatnya ya, baik yang dry fasting, kayak prakteknya orang-orang muslim maupun berbagai varian intermittent fasting yang banyak dibahas di sosial media. Kalau manfaat yang utama, ya menurut Bang Haji itu memperbanyak pahala kebaikan gitu lah ya, dan memperkuat ketakwaan, ketaatan kepada Allah. Kalau menurut ibu dokter, supaya sehat, fasting bisa meriset perut kita, melangsingkan, kencengin bakar lemak, atasin diabetes, insulin resisten, dan serangkaian gangguan metabolisme. Hmm. Kalau yang ngetren, menurut guru-guru kekinian, itu fasting bisa ngegas autofagi, stem cell, untuk ngencengin healing rejuvenation. Terus apalagi tuh yang sering dibahas. Nah, tapi selain manfaat utama itu, ternyata ada lagi manfaat-manfaat tersembunyi, jadi semacam byproductnya intermittent fasting, yang bisa muncul kalau diseriusin, tapi kalau nggak diniatkan dan nggak diikhtiarkan ke arah sana, itu bisa nggak muncul juga. Apa aja tuh? Yuk kita obrolin. Pertama, efek endorfin namanya. Fasting yang dikondisikan dengan baik, itu di ujungnya memicu hormon-hormon kebahagiaan. Seenggaknya endorfin dan hormon-hormon kebahagiaan yang lain. Dan ini bakal ngencengin lagi healing dan rejuvenation. Begitu buka gitu ya, wah, endorfin melimpah ruah. Kalau Ramadan gitu ya, begitu memasuki malam takbiran, waduh, hormon endorfin juga melimpah ruah. Bahkan ya, si fasting itu juga bisa mengubah makna bahagia. Kalau makan minum melulu, kita itu disuguhin air putih terasa biasa aja kan ya. Tapi kalau pas waktunya buka puasa, dapat air putih, serasa teles, adem. Nah, tapi untuk dapetin efek endorfin, efek bahagia itu, fastingnya mesti terprogram, terencana dengan tepat. Kalau makna sama niatnya nggak jelas, ini bisa nggak dapat juga. Misal nih, orang nggak makan karena kepaksa oleh keadaan atau dipaksa oleh pihak lain, itu akan jauh beda. Tapi, kalau yang terencana, nggak usah yang puasa sehari penuh. Intermittent fasting yang sarapannya diundur ke jam 9 aja, itu begitu tank di jam 9, jelas endorfin efek itu muncul. Manfaat kedua, spiritualitas dan mindfulness, gitu kalau kata orang Amerika. Fasting itu akan meningkatkan inner beauty loh. Cenderung lebih meninggikan semangat kita untuk mensyukuri kehidupan. Berpotensi meredam nafsu-nafsu nggak jelas, dan seterusnya. Ini pun mesti ditata niatnya dengan tepat, dan ada kombinasi dengan jurus spiritual lain mestinya. Kalau yang kacamata kuda ya udah, fasting itu cuma dapat lapar dan dahaga. Tidak bisa dipungkiri ya, manusia itu makhluk spiritual. Pada diri tiap-tiap kita itu ada aspek rohaniah. Bahkan yang ateis saja meyakini hal itu. Dan hidup manusia itu bagus kalau serba pas, seimbang, balance. Nah, fasting ini juga bisa jadi toolsnya untuk penyeimbangan tersebut. Yang ketiga, social impact. Kepedulian sosial itu juga bisa meningkat sebagai byproductnya orang fasting. Empati sama orang lapar gitu ya. Kalau kita sendiri nggak pernah ngerasain lapar, cenderungnya akan tipis kan dia. Selain makhluk spiritual, manusia juga makhluk sosial. Dan ini sudah dibuktikan oleh peneliti-peneliti di Harvard sana, mantap matangnya kehidupan sosial kita, itu terkait dengan longevity juga. Kalau kata guru-guru kita, silaturahmi itu memperpanjang umur gitu. Tapi sekali lagi, walaupun dorongan ke arah sana cenderung lebih kuat, ini mesti diniatin, terus diperkuat dengan ikhtiar-ikhtiar yang mengarah ke sana, dan nggak bisa terjadi begitu saja secara otomatis 100%. Yang keempat, self-discipline dan health awareness gitu. Kalau efek sehatnya itu sasaran inti ya, tapi kepedulian terhadap kesehatan yang lebih dalam itu manfaat yang cenderung agak lebih tersembunyi, nilainya gede. Karena itu, dia bisa memunculkan domino efek, bikin kita jadi lebih semangat memainkan jurus-jurus sehat yang lainnya lagi melengkapi fasting itu. Yang kelima, sinkronisasi sirkadian. Memperbaiki ritme biologis, jadwal hidup kita lebih teratur. Nah, padahal keteraturan itu paling jos untuk kesehatan semua makhluk yang terdiri dari miliaran sel seperti kita ini. Kesadaran akan waktu dan jadwal-jadwal itu kan biasanya meningkat ya, begitu kita praktekin intermittent fasting. Dr. Sachin Panda tuh di Amerika sana yang sering mengulas betapa bagusnya kalau kita ini nyeklik dengan semesta. Yang keenam, normalisasi kualitas tidur. Berbagai manfaat yang kita sebut-sebut tadi, semuanya, dan manfaat si fastingnya itu sendiri, kalau meraktekinnya benar, akan cenderung memperbaiki kualitas tidur kita.
Dan kalau kualitas tidur bagus, domino efek lagi nih, sering kita ulas. Yang ketujuh, bisa untuk membongkar pola kebiasaan buruk, meredam atau membongkar pengawuran, bisa untuk menemukan pola baru yang lebih bagus. Behavioral enhancement gitu ya. Di zaman kekinian itu dipakai untuk treatment kesehatan juga. Ada yang dipakai untuk meredam insomnia, eating disorder, dan lain-lain. Bukan sekedar yang dalam kaitannya dengan makan minum aja tuh. Karena kalau yang itu mestinya bukan byproduct, tapi sasaran utama. Berikutnya lagi nomor 8, bisa mematahkan kecanduan-kecanduan dan dopamin detox sampai batas tertentu. Seiring dengan disiplin praktekin intermittent fasting, nggak cuma kecanduan makan minum, kecanduan obat, kecanduan sosmed, kecanduan ngegame, rokok, alkohol, kopi, dan sebagainya yang jelek-jelek, itu kan mestinya dibongkar. Tapi kalau nggak ada sesuatu laku yang drastis gitu, kecanduan-kecanduan itu, yang kecil aja apalagi yang besar, bisa seumur hidup susah dibongkar. Itu sudah suatu kenyataan yang sering kita lihat. Yang ke-9, booster untuk survival spirit dan semangat hidup. Kalau melempem gitu ya, apalagi udah pensiunan, pengangguran, itu orang cenderung akan cepat uzur, pendek umur, innalillahi. Daya tahan dan imunitas itu secara harfiah aja juga meningkat berkat fasting. Yang ke-10, menguatkan kesabaran untuk meraih target-target jangka panjang. Karena si fastingnya itu sendiri, dia merupakan jurus jangka panjang. Hasrat untuk dapat jurus kesehatan serba instan, inian itu kan rata-rata ya. Ini jadinya bisa rada dibalance dengan rutinitas mempraktekin fasting ini. Realita nih ya, habis fasting gitu ya, itu kan manfaatnya seringnya nggak langsung muncul. Tapi ya terus aja kita praktekin, agak lama baru, oh iya ya, bermanfaat nih. Nah, kayak gitu. Yang ke-11, ada juga unsur ekonomis, efisien, simple. Nggak makan, nggak minum, itu hemat kan ya? Simple, efisien, ekonomis. Hemat duit, hemat waktu juga. Terus nggak sakit, itu juga hemat, ekonomis. Hidup kita bisa juga jadi lebih efisien seiring dengan praktek fasting kita. Tapi ini tentunya bisa juga kejadian sebaliknya. Nah, justru karena memasuki bulan puasa, pengeluaran jadi boros. Terus jadi lebay. Nyap-nyapin takjil, berupa cola, cendol, es kelapa, segala macam. Udah gitu terus borong kue lebaran sekalian, beli baju baru. Kopiah, goblok, mukena, kerudung, sama celana kolor. Widih. Udah gitu ongkos mudik untuk sekeluarga itu juga bisa habisin tabungan tuh. Enggak, tapi ini beda partai sih sebenarnya. Tradisi masyarakat tradisional dan bukannya salahnya si fasting itu. Terserah deh, dari sisi mana ini kita mau melihatnya. Gara-gara fasting itu hidup kita juga bisa jadi boros, tapi kalau mau jadi efisien ekonomis itu bisa juga. Silakan aja lah di style masing-masing. Kira-kira itu tuh. Kalau ada byproduct yang lain yang lewat belum kita obrolin, silakan aja untuk ditulis di kolom komentar. Terima kasih.